Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian pagi hari ini? Kakak percaya kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan memulai ibadah KA kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama, kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata, kita datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, atas kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang memberi kami sukacita, memberi kami damai sejahtera untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin setiap kami. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan teruskan pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Amin. Sekolah minggu paling Yahud.
Adik-adik, kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita duduk tenang, fokus mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dalam ibadah hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid Tuhan tentang lalang di antara gandum. Nah, adik-adik, ada seorang tuan yang ingin menanam gandum di lahan miliknya, di tanah yang dimiliki oleh tuan ini. Nah, ketika tuan dan para pegawainya menanam gandum, mereka menanam gandum itu di lahan milik tuan ini. Setelah selesai, mereka pulang. Dan besoknya mereka akan kembali untuk melihat bibit gandum yang telah mereka tanam. Tapi pada suatu malam ada seorang musuh yang ingin merusak bibit gandum ini, yang ingin merusak gandum-gandum ini, yaitu dia menyebarkan bibit lalang di antara gandum-gandum ini. Dia sebarkan ke semuanya supaya gandum ini nantinya menjadi rusak. Gandum ini mungkin juga tidak akan bertumbuh. Nah, setelah dia pulang, keesokan harinya, tuan yang memiliki lahan gandum ini datang beserta dengan para pegawainya untuk mereka bisa menyiram. Tapi adik-adik, ketika seorang pegawai melihat bahwa ada tumbuhan yang lain tumbuh di antara gandum ini, ketika dia melihat, dia sampaikan kepada tuannya, "Tuan, di antara gandum ini ada tumbuh lalang di antara gandum ini. Apakah kita akan cabut saja lalang ini?" Tapi adik-adik, ketika dilihat bahwa lalang yang tumbuh di antara gandum ini mengikat gandum, dan begitu kalau kita cabut gandumnya atau kita cabut lalangnya, maka gandum ini akan ikut tercabut. Lalu Tuhan ini bilang kepada para pegawainya, biarkan saja, jangan kita cabut. Nanti kita cabut setelah gandum ini bertumbuh, setelah gandum ini sudah menjadi tumbuhan gitu. Nah, adik-adik,
hari demi hari dilalui, mereka tetap untuk menyiram gandum ini supaya bertumbuh. Ketika gandum dan lalang ini sama-sama bertumbuh tinggi, bertumbuh besar, baru lalang ini dipisahkan oleh para pegawai-pegawainya untuk apa? Ketika mereka kumpulkan lalang ini, mereka bakar karena tidak ada gunanya lalang ini. Tapi lalu bagaimana dengan gandum-gandumnya? Gandum-gandumnya ditaruh di lumbung. Lumbung apa sih adik-adik? Lumbung itu tempat untuk menaruh lahan-lahan seperti tumbuhan gandum ini. Lalu mereka kumpulkan gandum-gandumnya dan taruh di lumbung yang telah mereka siapkan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama, bahwa kita adalah gandum, orang-orang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ada juga lalang. Apa itu lalang? Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, yang mungkin akan merayu kita untuk kita melakukan kejahatan. Nah, buat adik-adik mungkin bertanya, apa sih itu gandum ya kakak? Gandum itu adalah sebuah tumbuhan yang nantinya akan dijadikan bahan makanan. Contohnya apa? Contohnya roti. Lalu lalang itu apa? Lalang tidak ada fungsinya. Lalang tidak bisa digunakan apa-apa karena lalang itu adalah tumbuhan yang dapat merusak tumbuhan yang lain ketika dia bertumbuh. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita pastinya ketika adik-adik mungkin contohnya di sekolah, ketika kita mengerjakan pelajaran atau dalam ujian, ada orang yang ingin menawarkan, ayo kita nyontek aja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gandum, sebagai orang yang baik, kita tidak melakukannya dan kita tidak gampang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, hal kerajaan sorga seumpama seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu tentang lalang di antara gandum. Firman Tuhannya kita boleh buka di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita baca sama-sama. Adik-adik yang bisa membuka Alkitabnya dan bisa membaca, kita sama-sama membaca. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, yuk kita bisa dengarkan sama-sama. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Nah, adik-adik, bila firman Tuhan hari ini yang telah kita dengarkan, kita sama-sama untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan segala perintah-perintah yang apa Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi berkat di dalam sekolah atau di rumah, di tempat kita bermain. Kita menjadi berkat, menjadi orang-orang yang baik,
orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya di mana? Ayat hafalannya ada di Mazmur 85 ayat 9a. Mazmur 85 ayat 9a. Ya, kita baca sama-sama ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Nah, sedikit ya firman Tuhannya, tapi kita hafalkan, yaitu Mazmur 85 ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Nah, adik-adik, dalam firman hari ini kita mau melakukan, yaitu apa yang Tuhan katakan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, perumpamaan tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Dan Tuhan, kami yang sebagai gandum, sebagai benih yang baik, biarlah kami juga menjadi berkat buat banyak orang. Walaupun banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik mengelilingi kehidupan kami, biarlah kami tetap melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita beri yang terbaik dari bagian kita. Kita memberi dengan sukacita untuk Tuhan. Berilah yang baik. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berilah yang baik. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya, memberkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur untuk puji-pujian penyembahan yang kita naikkan bagi Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kita dengar, kiranya boleh menjadi berkat, menjadi buah yang baik di dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
kami setiap hari ini. Tuhan adanya, syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dengan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, khususnya adik-adik kami Tuhan yang hari ini boleh ibadah online maupun offline Tuhan. Kiranya mereka boleh merasakan berkat yang sama dari Tuhan. Dan ketika mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka mulai merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu-minggu berikutnya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.